Al-Quran dalam mendeskripsikan Isa putra Maryam ini Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Jadi saya bukan mau menunjukkan Kristus baru, bukan menunjukkan sesuatu dari kantong saya, nih Kristus baru. Innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Tuhan telah memilihmu, telah menyucikanmu dan memilihmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Suatu kehormatan yang diberikan kepada Maria, ibunda Yesus Kristus di dalam Al-Quran yang kamu gak bisa temukan di dalam Alkitab. Kalau Maria adalah seorang perempuan yang terpilih di atas seluruh perempuan yang lain di seluruh dunia. Saya akan mencoba kalian mengajak untuk berpikir lah. Saya juga mau ngasih tahu kalau video ini dibuat untuk orang-orang yang mau berpikir. Kalau memang sedikit baper-baper, nggak terima apa segala macam, agak sensi, ya udah mending nggak usah nonton film ini. Karena memang ini buat orang yang mau berpikir. Kalau mau berpikir, alhamdulillah, insya Allah kamu bisa ada pelajaran yang bisa diambil. Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mempunyai anak sedangkan tidak ada seorang laki-laki yang pernah menyentuhku? Lalu dibalas oleh malaikat, qala kadzalika lahu yakhluqu ma yasha. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apa mereka orang-orang Yahudi di saat itu, saat Maria datang dengan membawa bayi, apa mereka bakal bersedia gitu mendengar penjelasan Maria tentang dia dapat kabar atas ini? Maka dari itulah Tuhan memberikan mukjizat untuk Yesus berkata di dalam gendongan ibunya. Secara makna kiasan kita semua adalah anak-anak Tuhan, tapi tidak secara fisikal Tuhan melahirkan, karena memang Tuhan tidak perlu menaruh benih di rahim perempuan atau apa segala, enggak gitu. Dia tinggal berkehendak saja, terjadilah apa yang dia kehendaki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala illal haqq. Innamal masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Shadaqallahul adzim. Selamat datang lagi di channel Kelas Rofsar. Pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang Kristus dalam sudut pandang Islam. Apa yang dimaksud dengan Kristus sudut pandang Islam? Maksudnya adalah sudut pandang Al-Quran dalam mendeskripsikan Isa putra Maryam ini Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Jadi saya bukan mau menunjukkan Kristus baru, bukan menunjukkan sesuatu dari kantong saya, nih Kristus baru. Enggak, yang kita bicarakan di sini untuk klarifikasi adalah Yesus Kristus damai besertanya. Islam sebagai agama satu-satunya, agama non-Kristen satu-satunya yang memerintahkan para penganutnya untuk beriman kepada Yesus Kristus damai besertanya. Nggak ada muslim yang benar-benar muslim kalau dia nggak beriman kepada Yesus Kristus. Kita percaya kalau dia adalah seorang Al-Masih atau Mesias atau Kristus yang diterjemahkan menjadi Kristus. Kami percaya dia adalah salah satu utusan Tuhan yang terbesar. Kami percaya kalau dia lahir dengan secara ajaib tanpa seorang bapa. Kami percaya dia menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Tuhan, dan dia menyembuhkan orang yang buta dari lahir, orang yang berpenyakit kusta dengan izin Tuhan. Semua pertanyaan saya itu adalah apa yang dideskripsikan Al-Quran tentang Yesus Kristus damai besertanya. Bukan saya mau minta timbal balik atau minta kalian, ya kali aja saya udah memuji-muji Tuhan kamu, terus kamu akan memuji-muji Nabi saya lagi. Enggak. Saya yang dibicarakan di sini adalah apa yang dideskripsikan Al-Quran tentang Yesus Kristus dan besertanya. Yesus Kristus disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama
sebanyak 500% lebih banyak dibanding Nabi Muhammad SAW bersertanya. 500% lebih banyak dengan nama kepadanya daripada Nabi SAW. Dan gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus dalam Al-Quran sebagai putra Maria, utusan Tuhan, Nabi, Mesias, Al-Masih atau Kristus, hamba Tuhan, ruh dari Tuhan, firman dari Tuhan, tanda-tanda dari Tuhan, dan lain-lain. Gak bakal ada orang Kristen yang menolak gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus dalam Al-Quran. Bahkan orang yang agak-agak rusak otaknya juga dia bakal menerima apapun gelar yang diberikan Al-Quran kepada Yesus Kristus dan besertanya. Nama yang diberikan, nama yang digunakan di dalam Al-Quran untuk Yesus Kristus adalah Isa. Ibundanya Maria, dia memberikan nama saat bayinya lahir adalah Yesua. Secara klasik orang-orang Yahudi mengenal dia saat dia mulai melakukan pengajaran di Yerusalem. Mereka mengenal dengan nama Yeshua. Nama Yesus didapat dari kata pelatinan, suatu nama yang dilatinkan dari Yesua, dilatinkan dengan menambahkan S di belakang supaya terdengar seperti orang Yunani ya, kayak Aristoteles, Eusebius, Arianus, semua belakang pakai S tuh. Mereka menambahkan S di belakang, dan dibawa ke barat mereka menambahkan huruf J di depan. J adalah penambahan orang barat, dan orang Indonesia saat dibawa Alkitab ke Indonesia, orang Indonesia membaca huruf J dengan letter Y. Dari tulisannya Yesus jadi Yesus. Inilah kamu dapat kata Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sama Isa Al-Masih itu gak ada bedanya lah. Saya mau mohon maaf dulu kalau misalnya ada umat-umat muslim mungkin yang pernah menghina Yesus Kristus karena mungkin memang dia tidak tahu. Saya mohon maaf karena dan saya juga mau mengasih tahu kalau misalnya untuk saudara-saudara saya yang muslim, janganlah menghina-hina Yesus Kristus. Dan bisa tanya kalau Yesus Kristus yang disebutkan oleh orang Kristiani itu adalah sama seperti Isa Al-Masih yang dideskripsikan dalam Al-Quran. Dan sekarang adalah kata Kristus. Kata Kristus ini kamu dapat dari kata Yunani Kristos. Kristos ini adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Mesiah. Mesiah artinya adalah yang diurapi, the anointed one. Yang diurapi, yang diminyaki, yang dibaluri, itu di dalam bahasa Ibrani adalah Mesiah atau Masih dalam bahasa Arab. Tetapi kalau kita lihat nama Mesiah ini, Mesiah atau Kristus, itu sebenarnya sudah banyak dipakai sama orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama. Kamu cari aja di Perjanjian Lama, kamu cari kata yang diurapi itu tuh udah sering dipakai. Mesiah itu dipakai sama orang Yahudi karena dia diambil dari kata masah itu yang berarti urap, Mesiah yang berarti yang diurapi, sama Al-Masih juga di dalam bahasa Arab. Sebagai contoh di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 1, di situ Tuhan membicarakan tentang Kores yang diurapi. Tetapi kalau selain penggunaan diurapi ini, selain dipakai oleh Yesus dan besertanya, penerjemah Alkitab mereka menerjemahkan kata itu sebagai yang diurapi. Tapi kalau untuk Yesus, mereka tidak menerjemahkannya supaya orang melihatnya kalau Kristus ini adalah sesuatu yang unik. Tapi sebenarnya itu memang kalau diterjemahkan tetap sama. Dan Kores ini seorang pagan, dia mendapat title Mesiah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau misalnya diberikan sistem yang sama dengan Yesus Kristus, maka kamu dapat mendapatkan kata Kores Kristus.
Dan banyak lagi, ada tubuh yang diurapi, tanduk yang diurapi di Perjanjian Lama. Dan itu bukan suatu yang aneh lah di kalangan orang Yahudi. Imam-imam sebelum menjadi imam dia diurapi dulu, sebelum naik menjadi raja. Daud alaihissalam diurapi dulu. Ini memang tradisinya orang Yahudi. Bukan, kadang juga umat Kristiani suka salah tangkap dengan arti Kristus ini. Dia mengira kalau Kristus ini adalah kata yang sama dengan penyalipan. Karena banyak pengkhotbah, pendeta-pendeta berkhotbah tentang penyalipan Kristus. Jadi mereka mengira kalau kata Kristus ini sama penyalipan ini adalah sinonim, atau juga dengan juru selamat. Kata Kristus nggak ada hubungannya sama juru selamat, nggak ada hubungannya sama penyalipan. Kristus artinya adalah yang diurapi, dan dialah yang diurapi oleh Tuhan yang Maha Kuasa atas pekerjaannya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan orang Yahudi, untuk mengembalikan orang Yahudi atas ketersesatannya mereka ke jalan yang benar. Dan Mesia ini disebutkan di dalam Al-Quran di dalam 15 surat yang berbeda, seperti yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Tuhan telah memilihmu, telah menyucikanmu, dan memilihmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Suatu kehormatan yang diberikan kepada Maria, ibunda Yesus Kristus, di dalam Al-Quran yang kamu gak bisa temukan di dalam Alkitab. Kalau Maria adalah seorang perempuan yang terpilih di atas seluruh perempuan yang lain di seluruh dunia. Ayatnya berlanjut, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maria, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Ayat berlanjut, ayat 44, dzalika minam baila ghaibi nuhihi ilaika. Inilah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryama. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan anak panah untuk mengundi di antara mereka siapa yang akan memelihara Maria ini. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Latar cerita dari ayat ini adalah Ibunda Maria, dia telah lama ingin mempunyai anak, tapi hingga dia sudah berumur, sudah tua, dia belum juga mempunyai anak. Dan dia terus berdoa kepada Tuhan untuk memberikan seorang keturunan. Dan dia melakukan nazar, kalau nanti dia diberikan anak, dia akan mendedikasikan anaknya untuk sebagai pelayan di Temple of Yerusalem, di kuil Yerusalem. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doanya, lahirlah, tapi yang lahir bukanlah anak laki-laki, melainkan anak perempuan. Dan anak perempuan agak susah juga kalau diberikan menjadi seorang pelayan seorang pelayan kuil. Tetapi akhirnya karena memang dia sudah bernazar, dia tunggu anaknya hingga besar sedikit, lalu dibawalah ke kuil Yerusalem. Dan saat dibawa, orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi, mereka melihat Maria ini, mereka sangat senang karena mungkin mereka melihat kalau Maria ini anak yang cantik, anak yang baik, anak yang berbudi pekerti, anak yang sopan. Lalu semuanya berebut untuk bisa menjadi ayah angkat dari Maria ini. Dan mereka mulai mengundi dengan anak panah, seperti yang lempar dadu lah. Ayo tebak-tebakan nih siapa yang dapat dia menang. Tapi di hal-hal seperti ini pasti orang ada aja bertengkarnya. Ah, lu curang lu, tadi lu nggak ngelempar bener lu. Pasti adalah pertengkaran di antara orang-orang seperti itu. Inilah sebagian berita-berita yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa melalui mulutnya Nabi Muhammad salawat dan salam besertanya. Tapi orang Yahudi, orang Kristiani, mereka tidak percaya.
Oke, kalau memang tidak percaya, saya akan mencoba kalian mengajak untuk berpikir lah. Karena memang saya juga mau ngasih tahu kalau video ini dibuat untuk orang-orang yang mau berpikir. Kalau memang sedikit baper-baper, nggak terima apa segala macam, agak sensi, ya udah mending nggak usah nonton film ini. Karena memang ini buat orang yang mau berpikir. Kalau mau berpikir, alhamdulillah, insya Allah kamu bisa ada pelajaran yang bisa diambil. Ya tadi itu ayat surat Ali Imran, surat ketiga ayat 42 sampai 44. Sekarang masuk di ayat 45 sama 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu ya Maryam, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, innallaha yubasyiruki bikalimatin minhu. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikanmu kabar gembira atas kelahiran seorang anak dari firman-Nya. Ismuhul Masih Isa bin Maryam. Namanya adalah Al-Masih, Mesias yang diterjemahkan menjadi Kristus, Yesus putra Maria, wajihan fid dunya wal akhirah, seorang yang terkemuka di bumi dan juga di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia akan termasuk untuk golongan orang-orang yang didekatkan kepada Tuhan. Wa yukallimun nasa, dan dia akan berbicara kepada orang-orang. Fil mahdi wa kahlan, di saat masih dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Wa minas shalihin, dan dia akan termasuk orang-orang yang berbudiman. Kalau dia sudah diberikan nubuat di dalam Al-Quran, kalau dia akan berbicara kepada orang-orang saat dia masih dalam buayan. Nanti kita akan bahas lagi di depan tentang mukjizatnya. Lalu saat berita ini diberikan kepada Maria shock ya. Dia kaget, bagaimana ceritanya bisa mempunyai anak sedangkan dia belum menikah. Lalu Maria menjawab, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mempunyai anak sedangkan tidak ada seorang laki-laki yang pernah menyentuhku. Lalu dibalas oleh malaikat, qala kadzalika lahu yakhluqu ma yasha. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia hanya tinggal berkata, jadilah maka jadilah. Untuk Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan Yesus tanpa Bapa, untuk Tuhan kayak gitu doang. Tuhan tinggal berkehendak maka terjadilah. Gak perlu hal yang aneh-aneh. Dan narasi ini juga sama, kita bisa temukan di dalam Alkitab. Saat berita ini diberikan kepada Maria kaget juga, dia bertanya. Di dalam Injil Lukas pasal 1, Maria bertanya, bagaimana perkara ini bisa terjadi sedangkan aku tidak mengetahui laki-laki. Mengetahui laki-laki ini di sini juga maksudnya adalah tidak pernah ada orang yang bersentuhan dengan dia secara seksual. Nah, tapi di jawaban di Al-Quran, kalau idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Untuk Tuhan menciptakan segala sesuatu yang dia kehendaki, dia hanya tinggal berkata jadilah maka jadilah. Tapi di dalam jawaban yang diberikan di dalam Alkitab adalah bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungimu. Kamu memberikan suatu tongkat pukul jika kamu berbicara kepada orang ateis, pada orang agnostik, pada orang yang maunya tentang fisikal aja. Bagaimana caranya Roh Kudus turun atas Maria? Bagaimana kuasa ini menaungi Maria? Setuju, itu adalah suatu keajaiban. Tapi bahasa yang digunakan itu loh sangat membumi sekali. Dan Roh Kudus adalah person. In your catechism, ya kan? Father is a person, Son is a person, and Holy Ghost is a person. Holy Spirit is a person, but they are not three person, but one person. Jadi bagaimana caranya Roh Kudus turun atas Maria? Bahasa yang digunakan itulah. Ya kamu pilih sendirilah. Kalau di Al-Quran
Harus yang diberikan kalau misalnya untuk Tuhan segala sesuatu dia hanya tinggal berkata, jadilah, apa yang dikehendaki langsung terjadi. Tetapi membuktikan apa sih kejadian yang ajaib ini? Kejadian tentang lahirnya bayi tanpa seorang bapak ini membuktikan apa? Apa membuktikan dia itu sebagai Tuhan gitu? Membuktikan dia itu sebagai anak Tuhan gitu? Allah sudah mengetahui kalau manusia akan berpikir yang aneh-aneh, maka dijawablah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran ayat 59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adama. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Yesus di sisi Tuhan adalah seperti penciptaan Adam. Khalaqu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Dia menciptakannya dari tanah dan dia hanya tinggal berkata jadilah, maka jadilah. Jadi kalau standarnya nggak punya bapak jadi Tuhan, dan Adam juga nggak punya bapak, nggak punya ibu, tapi nggak ada yang menyembahnya jadi Tuhan. Orang Yahudi nggak menyembah dia sebagai Tuhan karena nggak punya bapak, nggak punya ibu. Orang Kristen juga tidak menyembah dia sebagai Tuhan. Orang Muslim tidak menyembah dia sebagai Tuhan. Lalu bagaimana? Nah, inilah yang udah dibicarakan sama orang-orang umat Kristen di luar negeri. Kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya, di dalam Your Catechism itu, Jesus is begotten, not made. Adam was made by God, but no, Jesus is not like that. Adam was made dari tanah, tapi kalau Yesus dilahirkan. Oke, inilah standar kamu ya. Kalau misalnya dia karena dia tidak mempunyai bapak, dia dilahirkan bisa menjadi Tuhan. Ada lagi satu komen dalam Alkitab, jauh lebih hebat dari standar kamu menjudge kalau dia ini Tuhan karena tidak punya bapak. Di dalam Alkitab ada lagi yang lebih hebat lagi daripada Yesus. Dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 3, di situ membicarakan tentang Melkisedek, seorang raja di Salam. Salam maksudnya adalah Yerusalem. Tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak berawal, tidak berkesudahan. Saya bilang, kalau standar kamu memikirkan karena Yesus tidak punya bapak adalah Tuhan, maka Melkisedek ini lebih pantas atas standar kamu ya. Karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya silsilah. Silsilah aja tidak punya. Tidak punya awal, tidak punya akhir. Cuma Tuhan doang yang bisa kayak gitu. Kamu dengan standar kamu harusnya lebih menyembah Melkisedek daripada Yesus. Dan tadi juga kita sudah membicarakan tentang mukjizat. Kalau misalnya di dalam Al-Quran sudah diberitahu kalau Yesus ini sebagai bayi dalam buayan ibunya, dia akan berbicara kepada orang-orang. Dan nubuat ini langsung digenapi beberapa bulan kemudian di surah bernama Surah Maryam atau bagian Maria, bab Maria. Surat ke-19 ayat 27 sampai 32, di situ dikatakan kalau misalnya Maria dia mengungsi ke suatu tempat terpencil di sebelah timur. Tidak ada yang namanya Yusuf si tukang kayu di dalam Al-Quran, tidak ada. Maria benar-benar orang yang belum pernah menikah dan dia orang yang suci, dia menjaga kehormatannya. Tidak ada Yusuf si tukang kayu dalam Al-Quran. Dan tidak ada juga silsilah seperti yang kita temui di Injil Matius sama Injil Lukas. Mereka memberikan nabi yang tidak punya bapak ini 66 kakek dan kakek moyang. Seorang yang tidak punya bapak, mereka memberikan 66 silsilah. Bagaimana? Masuk ke dalam ayatnya, ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Kemudian dia, Maria, membawa bayinya kepada kaumnya dengan menggendongnya. Qalu, mereka berkata, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang ingkar.
kita terkejut melihat kamu membawa bayi dalam gendonganmu. Karena setahu mereka memang Maria bukanlah orang yang sudah bersuami. Bagaimana kamu bisa membawa bayi dalam gendonganmu ini? Mereka menduga kalau bayi itu adalah seorang anak di luar pernikahan, anak dari hubungan seks di luar nikah. Lanjut, ya ukhta Haruna, wahai saudari Harun, saudaranya Musa, makana abuki mra'a sau'im wa makanat ummuki baghiyah. Ayahmu bukanlah seorang yang buruk peringai dan ibumu bukanlah seorang perempuan pezina. Kamu datang dari keturunan yang orang terhormat. Kamu berasal dari orang-orang Lewi, Levites, ya, masih satu keluarga bersaudara dengan Harun. Bapakmu bukan orang yang jahat, ibumu bukan seorang pezina. Bagaimana kamu bisa mencemari nama keluargamu ini loh dengan melakukan hal seperti ini? Tetapi karena memang dia adalah seorang yang terhormat, seorang yang sangat tulus dalam menyembah Tuhan, dan dia sudah diberitahu kalau tadi ada nubuat kalau dia adalah bayinya akan berbicara kepada orang-orang pada masa saat dalam buayan. Fa asyarat ilaihi, maka dia menunjukkan kepada bayinya. Langsung tanya aja barangkali. Qalu, dan mereka menjawab, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita bisa berbicara kepada bayi yang masih dalam gendongan? Ya udah gila nih. Dia sudah tangkap basah melakukan perzinaan, membawa bayi, lalu dia sekarang nyuruh kita bicara pada bayinya. Ya gila kamu Maria. Ini adalah pertanyaan ejekan untuk dia gitu loh. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan membiarkan itu terjadi kepada dia, dan Yesus damai besertanya dengan kehendak Tuhan dia berbicara di dalam gendongan ibunya untuk melindungi ibunya daripada tuduhan orang-orang yang tidak percaya ini loh. Karena memang kalau misalnya kamu deh coba contoh saudara perempuan, kamu punya saudara perempuan, kamu tahu dia ini baik sekali, kamu tahu dia ini seorang yang jujur sekali, kamu sangat sayang sama dia. Terus tiba-tiba dia datang, bang, semalam aku dengar ada suara-suara bang, nah terus sekarang aku hamil. Percaya? Apa kamu bakal percaya sama dia? Kalau ibu kamu sudah ditinggal oleh ayahmu, sudah pisah, terus dia bilang kepada kamu, nak, semalam ibu bermimpi bertemu dengan ayah kamu dan sekarang, apa kamu bakal percaya? Apa mereka orang-orang Yahudi di saat itu, saat Maria datang dengan membawa bayi, apa mereka bakal bersedia gitu mendengar penjelasan Maria tentang dia dapat kabar atas ini? Gak bakal. Padahal itulah Tuhan memberikan mukjizat untuk Yesus berkata di dalam gendongan ibunya. Lalu akhirnya dengan mukjizat yang sudah diberikan Tuhan, dia berbicara kepada orang-orang saat di dalam buayan ibunya untuk membela ibunya. Qala inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, dia telah memberikan aku kitab, wahyu, dan dia telah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan dia telah menjadikan aku seorang yang diberkahi, seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dia memerintahkan aku untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan beramal di mana saja aku berada selama aku hidup. Wa barram bi walidati, dan dia telah menjadikan aku seorang yang berbakti kepada ibuku, Wa ja'alani jabbaran syaqiyya, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan inilah mukjizat yang pertama yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus di dalam Al-Quran.
Sekarang kita masuk ke mukjizat pertama Yesus di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yohanes pasal 2. Di sana Yesus diundang dengan ibunya, dengan murid-muridnya ke sebuah acara pernikahan di Kana. Lalu di sana orang kehabisan anggur. W-I-N-E, wine, anggur bukan anggur makanan ya. Kehabisan anggur di sana. Lalu ibunya melihat orang-orang ini lagi pada kesusahan, dan dia tahu kalau Yesus ini adalah orang yang bukan orang biasa. Dia sudah diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dia berkata kepada Nak, tolonglah bantu orang ini untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Lalu apa yang dijawab Yesus? Kata Yesus, wahai perempuan, apakah yang kena mengena di antara aku dan kamu? Saatku belum tiba. Perempuan. Dalam versi King James, dia bilang, woman, what have I to do with thee? My time is not yet. Baru setelah ini di materi ini diutarakan oleh para ahli perbandingan agama dari agama Islam, baru Alkitab yang baru mereka mengubah kata perempuan menjadi ibu. Tapi ini adalah bukti kalau misalnya di naskah yang kuno, kalau dia tetap menyebut ibunya adalah sebagai perempuan. Lalu akhirnya dipaksa lagi, disuruh lagi untuk lebih jauh. Akhirnya maulah Yesus membantu mereka. Akhirnya udah isilah tuang tempayan itu. Akhirnya dituang menjadi air, dan berubahlah air itu menjadi anggur. Nah, jadi setelah mukjizat Yesus di Alkitab adalah dia mengubah air menjadi anggur. Kamu pilihlah mukjizat yang mana yang mau lebih kamu prefer. Yang di dalam Al-Quran dia membela ibunya, di dalam Alkitab dia mengubah air menjadi anggur, yang menjadikan anggur itu sudah mengalir seperti air aja udah di kalangan umat Kristen. Kita ngomongin masalah mukjizat. Apa mukjizat itu juga menjadikan seorang itu menjadi Tuhan gitu loh. Nabi-nabi, ada sekitar 70 nabi di perjanjian lama. Apa mereka semua itu Tuhan karena mereka melakukan mukjizat? Karena enggak. Apa mukjizat ini harus menjadikan orang menjadi Tuhan? Karena enggak. Dan mukjizat yang tertingginya Yesus Kristus adalah membangkitkan orang mati. Kalau kita lihat di Alkitab, sayangnya yang menulis tentang membangkitkan orang mati ini cuma Yohanes. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, cuma Yohanes yang tahu tentang kebangkitan Lazarus ini. Matius nggak tahu, Markus nggak tahu, Lukas nggak tahu, tapi cuma Yohanes yang tahu Yesus membangkitkan orang mati. Tapi apa? Yesus yang membangkitkan orang mati? Enggak, ini juga Tuhan yang melakukan membangkitkan orang mati ini melalui perantara Yesus. Ayo kita lihat Yohanes 11. Di situ saat di Betania didatangi lagi sama Marta dan Maria Magdalena. Datangi Tuhan, ini kalau misalnya saudaraku telah mati, Lazarus telah mati. Kalau misalnya saja engkau ada di sini, mungkin saja dia tidak jadi mati. Lalu apa kata Yesus? Bahkan sekarang pun kamu tetap bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan dia, tapi kemuliaan Tuhan. Dan dibawalah ke sana. Di perjalanan dalam Alkitab bahasa Indonesia katanya dia bermasgulah. Masgulah lah dia. Masgulah. Pernah apa? Pernah dengar kata masgulah? Dalam bahasa Inggris itu and he groaning in the spirit. Groaning itu adalah merintih, kayak ngegerutu gitulah dia sambil menangis. Tapi orang-orang di sekitar situ melihat dia, karena memang dia sedang menangis, dia sedang merintih. Mereka nggak tahu kalau misalnya itu sebenarnya dia sedang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, tolonglah.
bangkitkanlah Lazarus ini yang telah mati menjadi hidup kembali, agar orang-orang ini percaya kalau aku adalah seorang utusan yang kau utus. Dan di perjalanan Tuhan mengabulkan doanya, dikasih cek kosong, udah ditantanganin, isi aja nominalnya. Sampai di sana sudah 4 hari Lazarus di sana, disuruh bangkit, angkat batu itu, diangkatlah batu itu. Lalu Yesus mengadakan tangannya ke atas sambil berkata, wahai Bapakku, aku mengucap syukur atas Engkau karena Engkau telah mendengarkan aku dan Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang-orang yang berdiri ini orang-orang yang percaya tahayul, orang-orang yang gak percaya ini, orang-orang yang gak ada imannya, orang-orang yang percaya tahayul, mereka akan bilang kalau aku ini adalah Tuhan, kalau aku ini adalah yang menghidupkan mereka. Maka aku mengatakan, maksudnya adalah aku berbicara dengan keras, dengan lantang, supaya mereka percaya bahwa Engkau lah yang mengutus aku. Mana dia pernah bilang kalau dialah yang menghidupkan orang mati? Ini adalah Tuhan yang melakukannya melalui perantara Yesus. Gedung ini kita bisa menyalakan lampu, mematikan lampu, tapi di mana? Ada pusatnya yang mengalirkan listrik ini. Yesus hanya sebagai cetekannya aja, dia sebagai saklarnya aja. Kalau dari sana ya udah nggak dikasih, dia nggak bakal bisa. Ini adalah Tuhan yang melakukan melalui dia. Dan Petrus mengingatkan kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22, dengarlah hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah seorang yang ditunjukkan oleh Tuhan dengan perantara, dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di antara kamu yang dilakukan melalui dia. God did by him. Tuhanlah yang melakukan melalui perantara dia. Dan mukjizat pun juga nggak berarti apa-apa. Mukjizat pun itu semua nabi-nabi juga Tuhanlah yang melakukan perantaranya. Tapi tetap enggak kekeh orang Kristen kalau misalnya enggak, itu Yesus yang menghidupkan orang mati. Kalau saya bilang ini menghidupkan orang mati ini gak ada apa-apanya lah dibandingkan kamu coba ngambil ranting atau enggak tongkat kayu, benda mati, dilemparkan menjadi ular, dari benda mati jadi makhluk hidup. Tapi hebat mana? Dan Elisa di 2 Raja-Raja pasal 4 baca, kalau dia cuma bersentuhan aja dengan anak yang udah mati, bersentuhan aja hidup lagi. Dia nggak perlu bilang talitakum, nggak perlu, cuma bersentuhan aja hidup lagi tuh anaknya sudah mati. Bukan cuma Yesus yang menghidupkan kembali orang yang sudah mati, dan nggak ada orang Yahudi yang menyembah Elisa. Ya kan, tuh apa yang membuat dia menjadi Tuhan gitu loh. Kamu ngambil di luar konteks, aku dan Bapa adalah satu. Coba tanyalah kalau ditanya komentar. Saya juga di sini juga bukan mau ceramah, bukan mau belajar sotoy gitu, sama-sama kita lihat nih apa yang ada di hitam dan putih. Enggak, di hitam dan putih apa yang dikatain di situ, bukan dogma, bukan doktrin. Cuma doktrin ngikutin apa yang dikatakan oleh orang tua, itulah. Nggak ada basisnya buat itu. Dan ini memang kita juga sebagai orang Muslim diperintahkan untuk memberitakan kepada orang Yahudi, orang Kristen, supaya mereka juga jangan terlalu melampaui batas lah di agama mereka. Allah memberitahukan kita dalam surah Nisa surat keempat ayat 171, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas di agamamu. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Dan janganlah kamu sekali-kali mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali benar. Innamal masih, sesungguhnya al-masih,
translate jadi Kristus. Isa bin Maryam, Yesus putra Maryam, Rasulullah. Dia adalah seorang utusan Tuhan. Wa kalimatuhu, dan diciptakannya melalui firman-Nya. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, yang kita anugerahkan kepada Maria, yang kami memberikan limpah kepada Maria, wa ruhum minhu, dan kami kuatkan dengan ruh. Fa amanu billahi wa rasulihi, maka percayalah kepada Tuhan dan para rasul-rasulnya. Kita suruh bicara pada dia, jangan sampai mereka melalui batas di agama-agama mereka. Yang satu Yahudi tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, yang satu menjadikan Yesus sebagai Tuhan, yang satu bilang kalau misalnya karena Maria tidak punya suami maka Maria ini mempunyai anak dari hasil perzinahan, yang satu karena Maria tidak punya bapak malah berkata bapaknya adalah Tuhan, malah dia adalah anaknya Tuhan yang. Dan Tuhan pun punya banyak anak di dalam Alkitab. Banyak anak dalam Alkitab. Tanya, kamu boleh tanya. Saya akan tunjukkan di dalam Alkitab kalau misalnya Tuhan punya anak itu banyak. Dan kamu punya otorisasi coba bilang kalau satu-satunya anaknya yang, sedangkan di Alkitab pun Tuhan punya anak-anak yang lain gitu loh. Dan anak ini dalam Ibrani ini, anak Tuhan ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, disebut dengan anak Tuhan. Ya, secara makna kiasan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tapi tidak secara fisikal Tuhan melahirkan, karena memang Tuhan tidak perlu menaruh benih di rahim perempuan atau apa segala, enggak gitu. Dia tinggal berkehendak saja, terjadilah apa yang dia kehendaki itu. Muslim pun memang suka agak takut untuk berbicara tentang ini, tapi saya memang di sini mau menjelaskan kalau misalnya hal-hal kayak gini tuh harus dijelaskan. Karena apa? Tahun 1980 Muslim di Indonesia itu 95%. Sekarang berapa? 80%, 15% turun. Nah inilah contoh nih, kamu baca sendiri aja. Para misionaris bilang kalau misalnya Indonesia ladang siap panen. Kenapa dia bisa begitu? Dan pendeta bilang we don't go converting people. Bagaimana caranya bisa berkurang ini Islam? Tapi memang salah orang Islam juga. Pertama, membicarakan tentang agama dianggap tabu, dianggap enggak menghargai, dianggap penistaan agama. Apa penistaan agama? Berbicara tentang agama, perbandingan agama kok penistaan agama. Dan orang Islam pun juga kesel aja gitu bawaannya kalau misalnya apa-apa bawa Islam, apa-apa bawa Islam, ya emang begitu. Udah nggak pernah dihituin ya berkurang akhirnya. Menurut Islam nih, lihat nih di video Ustadz Felix Xiao di sini supaya nanti kamu juga lebih tahu lagi apa maksud saya. Nonton videonya dan kita pun disuruh untuk mengajak mereka, berdialog dengan mereka. Berarti di surat Al-Imran ayat 64, Qul ya ahlal kitab ta'alau, katakanlah hai ahli kitab, marilah, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, kalau kita menuju satu pegangan yang sama di antara kami dan kamu. Apa itu pegangan yang samanya? Allah udah kasih tahu, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kalau kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'da arbaba min dunillah, dan kita tidak mengambil satu sama lain di antara kita untuk menjadi selisih kepada Dia. Fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, faqul syahadu bi anna muslimun. Katakanlah kepada mereka kalau kita adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Kita deliver saja di message. Emang kenapa? Mau orang gak suka, mau satu Indonesia gak suka, saya gak peduli gitu loh. Di Eropa, di Amerika, di Afrika, Indonesia, Islam menjadi agama dengan tingkat kecepatan peningkatan agama itu tertinggi itu adalah Islam di Eropa. Tapi di Indonesia yang memegang gelar sebagai agama Islam terbesar di dunia, penduduk Islam terbanyak di dunia itu adalah Indonesia, bukan Arab, bukan India, bukan Indonesia. Tapi malah di Indonesia malah turun.
Jadi itulah kesimpulan lah untuk pembicaraan kita kali ini. Kalau kita tentang inilah pandangan Islam tentang Yesus Kristus damai besertanya. Inilah narasi dari dalam Al-Quran, apa yang disebutkan Al-Quran. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma itulah bagian besar dari apa yang diucapkan Al-Quran tentang Yesus Putra Maria ini. Dan saya juga terima kasih sudah mau menonton. Tolong dibagikan lagi videonya ini. Kamu takut berbicara apa dengan orang, ya kasih saja video ini, bagikan. Insya Allah kamu bakal dapat hikmahnya juga. Bisa kamu kontak di bawah. Ini ada alamat, mau datang kepada saya untuk berdialog. Apa tanggapan kamu tentang ini? Saya akan jawab ini. Kita berdialog lah, karena saya juga bukan mau ngajarin orang. Ngapain ngajarin orang? Kita berpendapat, apa pendapat kamu, apa pendapat saya. Cari kita kesimpulan yang sama. Ya, mungkin cukup sampai segitu aja. Terima kasih. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.